Oke, saya data dulu ya. Hadis, mana hadis? Isa, Ripaldi ya. Isin atau hadir ini? Tadi ini Isin. Dinda, Dewi Sinta. Nah, nanti juga di dalam pertemuan ini metode penelitian kita juga bahas-bahas sedikit masalah Sinta ya. Mumpung ada Raja Sinta di sini. Kemarin kan sudah diungkit sedikit kan, Sinta. Pak Agung juga mungkin sudah ungkit itu Sinta toh. Jadi dalam dunia penelitian itu terkenal nama kami itu Sinta. Ya. Yang tidak terkenal ini Mira lagi toh. Alwin, termasuk Alwin juga. Ini Kadek Serli. Ini juga Sulfa. Mana Sulfa? Baik, sakit terus ini saya lihat ini. Sakit apa dia ini? Sakit hati. Marcelina. Kristina. Mana Kristina? Oh, ini sini ya. Nona. Dina. Muhammad Ibrahim. Anggita Asmir. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jadi hari ini sebagaimana yang saya sampaikan di hari Sabtu kemarin, bahwa kita memanfaatkan sisa-sisa waktu ini untuk praktek ya, praktik membuat karya ilmiah. Tetapi sebelum itu ya perlu kita telusuri dulu itu namanya batang tubuh dari isi semua tulisan di karya ilmiah itu ya. Mulai dari bab 1 sampai bab terakhir ya. Dan bukan cuma itu saja bab terakhir, biasanya kan di penghujung bab terakhir itu kan ada daftar pustaka ya atau referensi. Nah, mudah-mudahan kalau waktu kita masih longgar, nah kita juga bahas khusus masalah referensi itu ya. Karena di dalam dunia riset atau penelitian itu faktor referensi itu sangat menentukan juga keberkualitasan suatu karya penelitian kita ya. Nah, ini belum tampil ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan beberapa kali ya, bukan satu kali, itu sengaja saya meminta kalian mencari karya-karya ilmiah yang sudah jadi. Nah, bagusnya kalau karya ilmiah yang sudah jadi itu sudah kita bisa mengetahui bahwa misalnya di bab 1 apa-apa saja muatannya ya. Di bab 2 tidak lagi kita meraba-raba secara abstrak ya kan. Biasanya itu kalau di buku-buku metodologi penelitian yang beredar luas itu nampak masih samar-samar ya kan. Misalnya di bukunya ya apa namanya ini Prof Sugiono yang saya bawa waktu itu, di situ memang dia menyajikan contoh laporan penelitian ya. Cuma laporan penelitiannya itu masih samar sekali ya, samar. Walaupun inti-inti pokok yang mestinya ada itu terjelaskan di situ ya. Misalnya di bab 1 muatannya itu adalah latar belakang. Setelah latar belakang ada namanya rumusan masalah. Setelah rumusan masalah ada namanya tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian apa? Manfaat penelitian ya. Dato ini kenapa ini mati-mati ini laptop ini? Sudah terbaca ya?
Nah, itu konsentrasi. Itu ini kenapa enggak bersahabat ya? Terpaksa lagi kita mengarang bebas ya. Bukan, biasanya settingannya di situ ya. Settingannya Pak ini sudah ada ini juga. Baik, sambil ditunggu ini saja ya, kita manfaatkan saja apa yang bisa kita manfaatkan. Ya. Kita coba melakukan perbandingan muatan isi ya di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Apalagi kalian ini mahasiswa sarjana ya, maka orientasinya lari ke skripsi. Ya. Bukan cuma skripsi saja, kemungkinan nanti ada beberapa dosen pembimbingnya atau dosen pengujinya meminta kalian nanti menerbitkan ke dalam jurnal ya, minimal jurnal yang kategori 2. Apa lagi kemarin itu kategori 2 kan ada 4 kategori kemarin kan, nasional teragregasi ya, itu tadi yang cinta-cinta itu ya. Jadi kita misalnya ini ya, kategori penelitian kuantitatif saja ya, kuantitatif. Di sini kualitatif. Oleh karena mata kuliahnya kalian kuantitatif, maka saya berfokus dulu ke kuantitatifnya ya. Kita bercerita tentang apa sih kerangka tubuh dari skripsi itu ya, kerangka tubuhnya. Nah, secara umum mungkin kalian sudah mengetahui kan, mulai dari bab 1 sampai bab 5. Tidak ada bab tidak ada sampai bab 6, tidak ada ya. Yang paling umum itu sampai bab 5. Kecuali proposal. Ini kita awali saja dengan proposal dulu ya. Karena laporan pertama bagi seorang mahasiswa sarjana itu adalah membuat proposal ya. Proposal itu berapa bab? Hanya 3 bab saja ya. Jadi yang pertama itu adalah misalnya di bab 1. Ini khusus proposal ini Pak. Ini khusus proposal dulu ya. Ini kita khususkan dulu ke bagian proposal ya. Di bab 1 itu namanya apa? Pendahuluan. Muatannya apa saja? Biasanya itu yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang masalah ya. Yang kedua apa? Rumusan masalah. Yang ketiga apa? Tujuan apa? Penelitian. Yang keempat manfaat penelitian.
Penelitian, Pak. Penelitian. Oh salah. Secara umum ini muatannya di bab 1 ya, secara umum. Walaupun di panduan-panduan yang lain ya, mungkin saja di Universitas Madako ini juga memasukkan yang namanya batasan istilah ya. Ada juga memasukkan hal itu ya. Tetapi ya tergantung template-nya ya masing-masing universitas. Ya, template itu apa namanya itu gaya selingkuhnya, ya. Bukan gaya selingkuh tak? Pak, berarti kalau pas proposal nggak pakai satu. Itu tergantung dari gaya penulisannya, gaya selingkuhnya ya. Ada yang menggunakan misalnya A, ya toh? Ada yang menggunakan B, ya pengkodean A, atau ada yang menggunakan pengkodean angka atau huruf, tergantung gaya selingkuhnya. Makanya itu di dalam menulis karya ilmiah ya, memang tujuan awalnya kita mencari problem ya, masalah apa yang perlu kita teliti, dan kemudian kita sudah pikirkan solusinya apa. Tinggal solusi itu dicarikan jalannya, cara metodologisnya untuk menjawab masalah yang terjadi ya. Nah itu, jadi tergantung ya. Jadi itu yang pertama yang kalian harus pikirkan, cari masalah itu ya. Yang kedua adalah setelah kalian menemukan masalah itu, Anda harus pelajari pedoman penulisan ya. Tidak bisa tidak ya. Jangan sampai Anda menggunakan pedoman penulisan kampus lain, sementara kampus yang Anda tempati ada pedoman penulisan karya ilmiahnya. Itu kan salah kamar toh. Di dalam hal jurnal saja ya, setiap penerbit jurnal itu berbeda pedoman penulisannya ya, berbeda. Jadi tetapi ya, secara umumnya itu ada kemiripan ya, secara umumnya ada kemiripan. Misalnya yang secara umum ada kemiripan itu hampir semua pedoman penulisan itu di bagian pendahuluan khususnya memiliki ini bagian-bagian penjelasan mengenai latar belakang masalah ya. Hampir semua ya. Karena orang meneliti itu karena dilatar belakangi oleh adanya masalah ya. Lantas kan ada pernah orang mengatakan begini, kenapa di setiap bagian pendahuluan itu selalu disebutkan latar belakang bukan latar depan? Ya kan? Kenapa bukan latar depan? Hanya latar belakang yang selalu digaungkan, dituliskan. Bukan latar depan. Selama ini yang selalu disebutkan di situ adalah latar belakang. Kenapa kira-kira? Oh, itu sama dari Kenapa kira-kira? Biasa itu ada dosen kita, penguji kita yang mempertanyakan hal ini ya. Kenapa kamu tuliskan latar belakang bukan latar depan ya? Anonim dari kata belakang itu kan depan kan? Antonimnya ya, antonim dari kata belakang itu adalah depan. Kenapa bukan latar depan saja? Ya. Kenapa mesti latar belakang? Ya. Nah, memang kalau kita berbicara pencarian masalah, itu selalu kita merefleksikan, ya, sesuatu yang sudah terjadi, ya kan? Karena banyak sesuatu kejadian yang sudah terjadi, maka terkadang masalah itu banyak muncul di situ, ya kan? Sehingga itulah yang kemudian melatar belakangi penggunaan istilah latar belakang masalah di dalam suatu kajian penelitian, ya, bukan latar depan, ya. Nah, mengerti ya? Nah, jadi itu yang pertama.
Nah, kemudian yang umum lagi ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, oleh karena ini merupakan panduan umumnya, ya, maka tentu kadang kita ini yang baru menyelami dunia penelitian sering bertanya-tanya, apa sih yang dimuat di dalam bagian latar belakang masalah itu, ya? Selain masalah itu sendiri, ya. Apa yang dimuat di situ? Ya, salah satunya memuat tentang alasan mengapa kita meneliti itu kan. Tetapi alasan itu kan secara gampang menuju ke tujuan, ya toh? Ya kan? Apa kira-kira yang termuat di sini? Nah, tentu di dalam menuliskan latar belakang masalah itu ada seorang peneliti itu terilhami dari beberapa landasan-landasan, ya. Misalnya yang pertama, ya, ada memuat tentang landasan faktual, ya. Tahu faktual? Itu yang berisi fakta-fakta itu, kejadian-kejadian yang kalian temukan, ya toh? Sehingga dari kejadian itu ada masalah yang kalian dapatkan, ya kan? Anda jelaskan di latar belakang masalah itu fenomena yang terjadi, ya, di mana fenomena itu yang melatar belakangi Anda mengangkat suatu masalah untuk Diselesaikan. ya kan? Atau kalian mau selesaikan nantinya. Jadi memuat tentang landasan faktual. Ya. Misalnya begini, saya kasih contoh, ya. Misalnya Anda meneliti tentang rendahnya kemampuan membaca siswa. Itu kaitannya bahasa Indonesia kan? Rendahnya kemampuan membaca siswa. Anda menilai maksudnya penilaian Anda itu merupakan suatu kesimpulan Anda, ya. Ini di kelas ini rata-rata siswa ini lemah di dalam membaca, ya kan? Lemah itu menandakan kemampuan membacanya rendah. Nah, Anda pikirkan apa yang menyebabkan itu, ya? Itulah apa kata-kata apa yang menyebabkan terjadinya rendahnya hasil belajar itu Anda ungkapkan secara faktual, ya toh? Misalnya secara faktual mungkin gurunya ya begitu saja dalam mengajar, ya toh? Kurang mengasihkan di dalam mengajar, kurang mendorong kemampuan membaca siswa dalam belajar. Anda ungkapkan semua itu secara faktual. Ngerti ya? Kita. Jadi tidak asal-asalan kita menuliskan latar belakang itu. Ya. Ngerti? Itu yang pertama harus ada. Nah, selain misalnya landasan faktual itu harus Anda ungkapkan. Landasan-landasan ini yang berkaitan dengan faktual, Anda harus kuatkan alasan argumentatifnya secara teoritis, ya. Jadi yang kedua memuat tentang landasan teoritis. Ya. Misalnya tadi ya, alasan faktualnya siswa rendah di dalam membaca, ya. Kemampuan membaca siswa itu rendah, ya kan? Masalah faktualnya itu. Kemudian Anda mencoba mengulas fenomena-fenomena itu berdasarkan teori-teori yang sudah ada, ya kan? Dan menurut ahli A mengatakan biasanya siswa yang rendah keterampilan membacanya, kemampuan membacanya dikarenakan oleh faktor A, B, C, D dan seterusnya, gitu ya. Menurut ahli B mengatakan bla bla bla, ya kan? Anda harus kuatkan dengan landasan-landasan teoritis, ya. Bahkan berkaitan dengan landasan teoritis ini untuk menunjang kekuatan hasil temuan Anda secara faktual itu biasanya itu seorang penelaah itu adalah yang mengoreksi tulisannya kita, yang memberikan masukan terhadap tulisan kita. Kalau Anda nantinya kan dosen pembimbingnya kan,
atau dosen pengujinya, biasanya dia meminta di situ coba munculkan penelitian-penelitian relevan, ya kan? Penelitian-penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain sebelumnya. Nah, misalnya kadang kan kita menemukan masalah, tetapi kebetulan masalah yang kita temukan itu sebelumnya pernah diteliti oleh orang, ya kan? Makanya untuk menguatkan itu hasil temuannya kita secara faktual tadi, kita diminta mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan tema penelitiannya kita, ya. Tema penelitian kita tadi yang berhubungan dengan masalah itu adalah misalnya tadi lemah di dalam membaca. Anda cari semua itu, ya. Cari. Nah, di dalam kegiatan penelitian yang paling diharapkan itu adalah penelitian yang terbaru, ya. Penelitian yang terbaru. Maksudnya kenapa ya mesti yang terbaru? Karena biasanya si penelaah itu, apakah nanti pembimbingnya atau pengujinya, mengatakan, wah ini penelitianmu ini sudah pernah diteliti oleh kakak-kakak kamu sebelumnya, ya. Ada enggak yang membedakan kira-kira dengan penelitian kamu dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh kakak seniormu, ya kan? Itu. Makanya kan saya bilang, saya katakan kepada kalian, penelitian yang bagus itu ketika penelitian itu terbaru, ya, dan aktual, kekinian. Nah, itu yang diharapkan sekarang, ya. Karena kalau dipikir bilang, kalian mau teliti kembali, ini sudah usang ini barang, ya kan? Nah, makanya untuk menemukan kebaharuan itu, ya, itu Anda akan dibantukan oleh hasil pencarian literaturnya kalian, ya, hasil pencarian referensinya kalian yang berhubungan dengan hasil penelitian relevan, ya. Nah, Anda misalnya penelitian A, misalnya subjeknya, kasusnya sama, ya, yang tadi kasusnya sama. Si peneliti A juga meneliti tentang rendahnya keterampilan membaca siswa. Si peneliti B juga kasusnya sama, rendahnya keterampilan membaca siswa. Si peneliti C juga demikian, ya toh? Cuma apa kira-kira yang membedakan? Misalnya yang membedakan penggunaan metodenya, ya. Untuk menangani kasus rendahnya keterampilan membaca siswa itu oleh beberapa peneliti itu menggunakan metode-metode yang berbeda, ya toh? Misalnya peneliti A menggunakan metode talking stick. Nah, itu yang ada, itu yang biasa lagu-lagu baru ada tongkat-tongkat yang berjalan itu, ya. Si peneliti B menggunakan metode bukan talking stick, ya, tapi menggunakan metode yang lain. Begitu pula dengan peneliti C, tidak ada yang sama dalam hal metode. Sehingga hal yang membaharukan Anda atau yang membuat penelitian Anda itu terbaru dari sisi metode yang Anda gunakan di dalam mengajar. Nah, itu makanya penting sekali ini hasil penelitian yang relevan, ya, supaya Anda bisa menemukan yang namanya gap analisis. Nah, itu, ya. Gap analisis ini menunjukkan adanya nilai kebaharuan suatu penelitian, kan? Itu, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah juga diskusi dengan beberapa dosen di sini, ya. Dia diskusi dengan saya tentang bagaimana cara menemukan judul-judul penelitian yang kekinian, ya, kekinian. Nah, kalau dipikir otaknya kita, kapasitas memori dalam pikiran kita itu kan sangat terbatas, ya. Kita mungkin ya masih pikirannya skala lokal, ya. Padahal kalau orang di luar sana itu mungkin sudah mengglobal pemikirannya, ya.
Kenapa mereka bisa berpikiran global sementara kita masih kelokalan, ya? Karena kita terkungkung dengan apa yang ada di pikirannya kita, sementara isi memorinya kita itu sangat terbatas. Orang di luar sana itu sudah menggunakan sarana teknologi, ya, untuk menemukan penelitian-penelitian yang terbaru, ya. Itu yang membedakan kita, ya. Jadi sekarang ini ada memang aplikasi di mana aplikasi itu bisa membantu kita menemukan yang namanya ini kebaharuan suatu penelitian, ya, menemukan gap analisis itu. Pertama pernah saya ungkap, ya, sedikit nama aplikasinya itu ini Post Pure, ya. Ini aplikasi ini bagus, ya. Saya tidak nyalain fokus, saya mau perlihatkan, ya. Di situ aplikasi itu akan membantu seorang peneliti menemukan suatu kebaruan penelitian, ya. Tapi kalau bagi kalian tidak usahlah dulu berpikiran ke sana, ya. Kecuali mau betul, ya. Lebih bagus lagi kalau kalian mau betul berpikiran ke sana, ya. Ingat, kalau penelitian satu yang kemarin saya sampaikan, saya jelaskan adalah cukup kalian menggunakan teori-teori yang sudah ada, ya. Nanti kalau kalian mau lanjut, silahkan lakukan pengujian teori itu, ya. Kalau mau lagi lanjut ke jenjang doktoralnya itu, hasilkan teori baru. Itu kan ada tingkatannya, toh. Kalau kalian ini masih pemakluman sekadar dianggap baru menjelajahi dunia penelitian itu, ya, sehingga suatu pemakluman kalian bisa menggunakan teori yang sudah ada untuk diteliti kembali, itu, ya. Cuma memang sih kalau dosen penguji dan pembimbing itu mengharapkan kalian itu nekat, ya, dan coba teliti yang jenis lain, ya. Jangan yang sudah ada. Bosan saya membaca, biasa saja ada begitu kan. Tergantung nanti pembimbingnya kalian atau pengujinya, ya. Itu. Sudah, ya, jelas, ya. Yang pertama landasan faktual harus Anda ungkapkan, ya. Kemudian landasan teoritis Anda ungkapkan untuk menguatkan landasan faktual ini, ya. Biasa juga ada satu, ya. Biasa juga di dalam muatan latar belakang itu memunculkan namanya landasan yuridis, ya. Tahu nggak yuridis itu apa? Landasan hukum, ya. Tetapi ini landasan yuridis itu sebenarnya boleh ada, boleh tidak ada, ya. Karena tidak semua kasus riset itu menghadirkan faktor landasan yuridis ini, ya. Tetapi biasanya itu kalau peneliti di bidang pendidikan, Anda kan di bidang pendidikan, ya, bahasa Indonesia kan, pendidikan bahasa Indonesia. Biasanya itu ketika kita menyajikan di latar belakang selalu dikuatkan dengan beberapa pernyataan-pernyataan secara yuridis, ya. Misalnya Anda menjelaskan tentang mutu pendidikan, ya. Mutu pendidikan itu kan bagian terbesar dari bahasa Indonesia itu sendiri yang mengajarkan anak membaca, menuliskan. Misalnya saya kasih contoh di dalam latar belakang masalah biasanya dituliskan itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan berencana dan seterusnya, ya kan? Itu ciri-ciri landasan yuridis itu, ya. Ketika kalian menggunakan misalnya pernyataan dalam sudut pandang undang-undang, ya, aturan-aturan pemerintah, berarti itu merupakan landasan yuridis. Nah, ini baru-baru saya melakukan penelitian, dan penelitian itu sudah saya kirim ke jurnal, ya. Dan alhamdulillah kemarin di tanggal 30 November itu diterima oleh penerbit jurnal. Kebetulan yang saya teliti adalah masalah penggunaan lesson plan, ya, perangkat pembelajaran
Di mana perangkat pembelajaran itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sains, ya. Sains itu kategorinya IPA salah satunya, ya. Sains IPA siswa di sekolah dasar. Yang membarukan itu adalah di masa PPKM level 3. Gitu ya. Jadi yang membarukan secara yuridis, ya, ada kata-kata pembelajaran di masa PPKM level 3. Secara yuridisnya ada kan? Apa secara yuridisnya? Batasan PPKM itu, Pak. Aturan pemerintah setempat, ya. Saya mengambil misalnya salah satu Perda, ya, Perda Kabupaten Toli-Toli yang menyatakan bahwa ketika ini Toli-Toli sudah berada di level 3, maka pembelajaran tatap muka bisa dilangsungkan di dalam kelas. Itu landasan yuridisnya karena ada aturan pemerintah, ya kan? Kembali lagi saya katakan kepada kalian bahwa tidak semua di latar belakang masalah itu membutuhkan landasan yuridis, ya. Kecuali kita mengkaji penelitian-penelitian tertentu, ya. Dan jelas sekali spesifikasi tema penelitiannya kita. Yang tadi saya contohkan di masa PPKM level 3. PPKM level 3 itu kan masa pandemi kan? Silahkan masuk. Masa pandemi kan? Jadi kan ada regulasinya. Jadi yang berbicara tentang yuridis itu berbicara tentang regulasi peraturan, ya. Peraturan pemerintah kah atau peraturan, termasuk peraturan dunia kampus ini, ya. Itu landasan yuridis. Kan biasa kan ada mahasiswa itu meneliti di kawasan kampusnya saja, ya toh? Dan biasanya dia membutuhkan landasan yuridis. Landasan yuridis itu terkait dengan kebijakan yang diberlakukan di kampusnya. Mengerti ya? Jadi ini anggap saja pengecualian kalau kasusnya kalian tidak membutuhkan ini, ya. Biasanya kalau ketiga hal ini sudah kalian jelaskan, kalian paparkan di situ di bagian latar belakang masalahnya, biasa Anda menarik suatu kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara, ya, bukan kesimpulan inti. Kesimpulan inti itu ada di bab terakhir, ya, di bab 5 biasanya. Kesimpulan sementaranya itu Anda biasa mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan sebelumnya, ya, yang diungkapkan secara faktual maupun teoritis, bahkan secara yuridis, sehingga peneliti mengangkat salah satu tema penelitian yang berjudul tentang bla bla bla, ya kan? Pada akhirnya endingnya seperti itu kan? Jadi seorang penelaah, reviewer, ya, bagi kalian nanti adalah pembimbing atau pengujinya, tidak terlalu banyak mempersoalkan lagi kenapa Anda mengangkat penelitian itu, ya. Kalau Anda ditanya suatu saat mengapa Anda mengangkat tema penelitian itu, jawab secara faktual, ya toh? Jawab secara teoritisnya, ya. Kemudian kalau Anda mau kuatkan secara yuridis bisa juga, ya. Secara metodologis, ya. Kadang ada orang ditanya, kenapa Anda mengangkat tema penelitian ini? Jawabnya sangat sederhana, dia jawab, ya, tapi kurang tepat, ya. Dia katakan begini, kebetulan saya mengajar di sekolah itu. Itu bukan alasan ilmiah, ya. Alasan ilmiah yang dimaksudnya itu ketika kalian ungkapkan secara faktual dan kalian kuatkan secara teoritis maupun yuridis, ya. Jangan mengatakan saya sudah lama mengajar di sana, itu tidak ilmiah, ya. Nah, sementara di dalam dunia metodologis itu dituntut kita berpikiran ilmiah, ya. Ilmiah itu maksudnya logis, ya. Memang sih logis itu, ya, tetapi ya kurang bisa diterima, ya, dalam dunia riset atau dunia metodologis, ya. Ngerti ya? Di bab 1 bagian latar belakang kelar, ya. Nah, selanjutnya di bagian rumusan masalah, ya. Rumusan masalah apa yang diungkapkan, ya. Karena rumusan masalah ini akan berhubungan nanti dengan bab terakhir, yaitu kesimpulan, ya.
Biasanya kan ada orang mengatakan begini, kesimpulan itu apa sebenarnya itu kesimpulan? Apa itu sebenarnya kesimpulan? Dalam suatu karya ilmiah yaitu skripsi, apa sebenarnya kesimpulannya itu? Hah? Memang hasil penelitian, tapi kesimpulan itu apa sebenarnya? Jawaban sederhananya adalah jawaban dari rumusan masalah, ya tak? Ya enggak? Kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi jangan kalian nanti membelok ya, lain rumusan masalahnya tidak nyambung kesimpulannya. Ya. Ya kan? Nah, saya saja bocorkan begini karena biasanya muncul dalam pertanyaan-pertanyaan penguji itu ya. Apa itu kesimpulan? Jawab saja. Jawab kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Kalau begitu, kenapa tidak nyambung? Itu ya berarti pertanyaan itu lagi kembali kepada kalian, ya kan? Kenapa tidak nyambung? Padahal kalian sudah jawab benar jawaban dari rumusan masalah, tapi kesimpulannya tidak nyambung dari rumusan masalah. Ya. Gitu ya. Jadi terkait rumusan masalah itu di mana diambilnya? Ada nggak yang bisa mau kasih satu contoh judul penelitian di antara kalian supaya kita bisa mengungkapkan ini rumusan masalahnya, ya. Nah, misalnya saya kasih judul ya, judul untuk penelitian kuantitatif ya. Nah, ciri-ciri judul penelitian kuantitatif ya. Kalau Anda pernah mendapatkan kata pengaruh, pernah? Pasangannya pengaruh apa? Terhadap, ya. Ini ciri-cirinya penelitian kuantitatif ya. Makanya kemarin saya itu agak-agak mudah tebak ya, alhamdulillah 100% ya, bahwa kuantitatif semua. Jadi dari judul saja kita bisa terka ya, bahwa penelitian ini jenisnya ini ya. Nah, kemudian kalau Anda pernah juga mendapatkan ciri khas seperti ini ya, hubungan ya. Pernah mendapat? Pernah? Suatu saat kalian searching lah ya. Nah, kalau hubungan itu pasti pasangannya adalah dengan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang ke kategori kuantitatif. Nah, kita coba ambil satu judulnya ya, judulnya supaya kita nanti memudahkan masuk ke pembahasan rumusan masalah ya. Nah, misalnya kita ambilnya saja satu ya, pengaruh dan terhadap. Nah, misalnya judulnya pengaruh penerapan. Kira-kira metode apa biasanya di bahasa Indonesia itu? Penerapan metode, ini saja, talking ini pengaruhnya ya, terhadap saya ambil judul misalnya seperti ini ya, pengaruh penerapan metode talking stick terhadap kemampuan membaca ya. Nah, ini salah satu contoh judul penelitian kuantitatif ya. Nah, misalnya judulnya oke lah, sudah ada ya, sudah ada. Nah, lantas bagaimana penyajian di dalam rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya.
biasanya di dalam penyajian rumusan masalahnya kita harus mendeteksi ya berapa variabel penelitiannya. Pernah disinggung masalah variabel penelitian? Nah, di dalam penelitian itu juga ada namanya variabel variabel terpikat, eksogen atau endogen ya, istilahnya kita di situ. Nah, misalnya dari judul ini kalau kita baca hanya terdiri dari 2 variabel penelitian saja ya. Kenapa saya berbicara variabel? Supaya nanti memudahkan kita menuliskan di bagian rumusan masalahnya ya. Nah, misalnya untuk variabel pertama ya itu adalah penerapan metode Tolkien stick ya. Ini variabel pertama ya. Ini variabel pertama. Variabel keduanya kemana? Hah? Mana variabel keduanya? Kemampuan membaca ya. Ini variabel kedua. Nama lain variabel pertama yang tadi saya katakan eksogen dan endogen itu biasanya disebut dengan variabel yang mempengaruhi. Ya, kalau ada variabel yang mempengaruhi berarti yang ini masuk kategori apa? Yang dipengaruhi. Variabel yang dipengaruhi ya. Jadi istilah itu ada namanya eksogen ya. Ini ada endogen. Nah, ini kalau dari judul ini hanya 2 variabel saja ya. 2 variabel. Biasa juga ada 3 variabel ya. Misalnya yang 3 variabel itu ketika menggunakan istilah komparasi ya. Komparasi penerapan metode Tolkien stick dengan metode metode kolaboratif learning terhadap kemampuan membaca siswa. Itu ada 3 variabel kan? Itu ada. Tapi kalau yang satu itu cukup 2 variabel saja kalian mainkan ya. Tidak usah dulu terlalu wow begitu ya. Waktu saya menempuh jenjang S2 memang kita dituntut untuk 3 variabel ya. Jadi ini ya, ada variabel mempengaruhinya yaitu penerapan metode, ada variabel yang dipengaruhi yaitu kemampuan membaca. Kenapa dia mempengaruhi? Ya. Kenapa dia mempengaruhi? Karena dialah yang menjadi sebab ya, sebab berubahnya kemampuan membaca siswa, ya kan? Dia menjadi penyebab itu yang nanti akan mengubah yang tadinya siswa itu rendah belajar, rendah kemampuan membacanya menjadi meningkat, ya, ataukah semangat justru menurun, ya. Nah, ngerti ya? Itu variabel mempengaruhi, dia menjadi sebab, ya. Oleh karena posisinya ini sebagai sebab, maka kemampuannya membacanya adalah menjadi dampak dari sebab itu, atau kita sebut dengan yang menjadi akibatnya atau dampaknya, ya. Ngerti ya? Nah, makanya dia dikatakan dipengaruhi, karena dia dipengaruhi karena dia menjadi efek dari penerapan ini, ya. Ngerti ya? Sebab akibat. Sebab akibat, ya. Istilah lainnya karena dia berhubungan sebab akibat, ya. Ciri khas penelitian kuantitatif itu adalah menunjukkan gejala-gejala kausalitas. Gejala-gejala kausalitas, ya. Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat, ya.
Bagaimana sampai di sini sudah ada yang hilang jejak. Makanya tuh Nona itu bagus dia pilih alasan yang tepat, sakit tidak mau masuk. Kalau masuk di sini tambah sakit dia. Jadi kalau kalian nanti ada yang sakit-sakit, minta izin saya sakit, nanti tambah sakit di dalam tuh. Nah, ini baru latar belakang saya dibahas sudah panjang ini waktu ya. Nah, lanjut ya. Nah, sudah ini hubungan sudah jelas ya di judul ini. Nah, kita arahkan ke rumusan masalah ya. Kita arahkan ke rumusan masalah. Bagaimana penulisan rumusan masalahnya ya. Ada kayak punya penghapus supaya longgar-longgar saya menulis ini. Ada Pak. Ambil lah, maka saya ini fokus ya. Mana? Nah, misalnya di rumusan di rumusan masalah ya. Sudah jelas judulnya kan? Maka kita bisa dengan mudah menuliskan rumusan masalah itu. Tetapi jangan juga langsung misalnya rumusan masalah pertama langsung kasihlah dulu narasi singkat ya. Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini antara lain ya bla bla bla. Nah, kasih penjelasan naratif singkat ya. Baru tuliskan nomor 1. Ngerti ya? Nah, jadi sudah itu lihatlah kembali ke ini variabel-variabel yang kalian angkat tadi ya, misalnya penerapan metode talking stick. Nah, misalnya kalian tuliskan di sini bagaimana penerapan metode talking stick dan seterusnya ya. Nah, tapi dan seterusnya itu kalian ungkapkan ini di SMA Kota tutorial talking stick siswa di SMA Kota Toli. Nah, tanda tanya ya. Akhiri dengan tanda tanya. Biasa itu banyak yang tidak menuliskan, bukan banyak, ada beberapa sering ditemukan itu di rumusan masalah dia tidak kasih tanda tanya ya. Padahal kan rumusan masalah itu mengandung suatu pertanyaan, ciri khas pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya ya. Nah, itu ya, akhiri dengan tanda tanya. Nah, jadi rumusan masalah pertamanya sudah jelas ya. Bagaimana penerapan metode talking stick siswa di SMA Kota Toli ya. Kemudian yang kedua apa? Ini kita lihat lagi dari variabel berikutnya ya. Karena kan ada 2 variabel saja kan dari contoh kasus ini. Maka untuk rumusan masalah keduanya kita tuliskan biasanya seperti ini ya. Bagaimana gambaran ya kemampuan membaca siswa di SMA bla 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 tanda tanya ya. Deste. Nah, jelas kan? Variabel kedua ini sudah kita mencoba ungkap ya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Apakah saya kira-kira dari 2 rumusan masalah ini sudah cukup? Belum. Sudah cukup apa tidak? Belum. Cukup apa tidak? Tidak. Jawabnya tidak ya. Karena ini hanya menggambarkan masing-masing satu variabel saja kan? Kayak misalnya rumusan masalah pertama dia konsentrasinya ke variabel pertamanya. Yang kedua ini dia konsentrasi ke variabel keduanya. Padahal kan kita mau mengetahui pengaruhnya kan? Ya. Pengaruhnya dan pengaruhnya itu ya nanti menggunakan analisis kuantum ya, kuantitatif ya. Nah, jadi yang ketiga kalian bisa tuliskan seperti ini ya.
misalnya tindakan apakah ya ada pengaruh itu penerapan bla 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 ya kan? Terhadap kemampuan bla 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 dan seterusnya tanda tanya. Itu. Jadi saya lengkap ya. Apakah ada pengaruh penerapan metode talking stick terhadap kemampuan membaca siswa di SMA Kota Tontowi? Itu yang ketiga. Ya. Ya. Jadi munculkan pertanyaan-pertanyaan kausalitasnya, ya, munculkan pertanyaan-pertanyaan ini kausalitas yang menunjukkan ada gejala sebab akibat, ya. Tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab, ya. Itu yang terjadi di kehidupan kita, ya. Ya. Mengerti ya? Jadi sudah. Kalau untuk contoh kasus ini, judul ini, ya paling tidak 3 saja rumusan masalahnya, sudah kelar, ya. Bagaimana? Ada yang kehilangan jejak? Nah, kalau sudah rumusan masalah, lanjut ya. Kalau sudah rumusan masalah, maka yang ketiga adalah kita menentukan tujuan penelitian, ya. Tujuan penelitian. Nah, kira-kira di bagian tujuan penelitian itu yang diungkapkan apa? Apa yang diungkapkan di bagian tujuan penelitian itu? Ya, betul sekali ya. Bahwa diungkap di bagian tujuan penelitian adalah tidak lepas dari rumusan masalah yang sudah kalian rumuskan tadi, ya. Jangan kalian melenceng lagi, ya toh? Jangan melenceng, ya. Salah satu ciri khas yang membedakan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian, kalau di rumusan masalah itu berisikan pertanyaan. Kalau di tujuan penelitian berisikan pernyataan. Jangan terbalik lagi, jangan sampai lagi di tujuan penelitian kalian kasih lagi pertanyaan. Ya, ciri khasnya biasa di bagian tujuan penelitian kalian ada ditemukan tetap menggunakan tanda tanya, ya. Mungkin karena sengaja disalahkan atau memang faktor hasil copy paste, ya. Dari ini langsung dia tempel ke bawah karena mirip-mirip bahasanya, ya. Itu. Jadi oleh karena supaya kita suatu saat tidak salah, ya. Ya. Maka memang kita harus teliti, ya, teliti. Jadi langsung saja, misalnya tadi rumusan masalah sudah oke, ya. Maka di tujuan penelitiannya kasih lagi narasi singkat, ya. Jangan langsung kasih lagi poin 1 begini, ya. Jangan, kasih narasi singkat, ya. Misalnya tadi berdasarkan sajian rumusan masalah, ya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah titik 2. Yang pertama, yang pertama sudah masuk, ya. Untuk mengetahui, biasanya ciri-cirinya itu ada kata-kata ingin mengetahui, ya kan? Untuk meneliti, terserah, ya. Jadi biasanya yang pertama itu Anda mungkin ungkapkan, ya, untuk mengetahui, ya, mengetahui penerapan metode talking stick dan seterusnya, titik, ya. Akhirnya dengan titik. Jangan lagi akhirnya tanda tanya. Apalagi tanda seru, ya. Tanda seru itu lain fungsinya. Tanda seru itu fungsinya apa? Perintah, ya, menegaskan atau perintah, ya. Jadi akhirnya tanda titik karena ini berisikan pernyataan. Ini rumusan masalah kan? Dia pertanyaannya pertanyaan. Kalau ini pernyataan. Jadi yang pertama sudah. Yang kedua apa?
Misalnya lagi kalian tuliskan untuk mengetahui apa? Mengetahui apa? Kemampuan membaca. Kemampuan membaca dan seterusnya ya. Kemampuan membaca dan seterusnya titik. Itu. Ngerti ya? Yang ketiga. Untuk apa? Meneliti. Untuk Misalnya untuk meneliti bisa ya. Meneliti adanya pengaruh. Pengaruh penerapan metode terhadap kemampuan siswa. dan seterusnya. Titik. Itu sudah ya. Begitu saja. Ya. Kelihatan mudah ya. Jadi meneliti itu maksudnya di bagian tujuan penelitian ini jangan lagi melenceng dari apa yang tersajikan di rumusan masalah. Jangan ya. Kalau melenceng salah kamar ya. Bahaya kalau salah kamar orang. Sampai di sini ada yang kebingungan? Jelas. Hah? Sudah ini sampai berapa? Jam berapa kita ini? Jangan jam 12. Saya sudah ada masuk lagi nih. 10, Pak. Di poin D misalnya ya. Poin D apa? Manfaat. Manfaat pada iya. Nah, apa yang diisikan di situ manfaat penelitian itu? Saya tanya dulu kalian, tujuan dan manfaat sama nggak? Hasil dari tujuan. Manfaat, tujuan sama nggak? Beda. Tujuan itu kan masih kita terka-terka kan, kita baru mau menuju ke sana, ya. Manfaatnya ini kira-kira nanti ending akhirnya apa, ya? Endingnya, gitu? Manfaatnya. Jadi beda ya tujuan. Tujuan itu kita masih terka-terka, kita nanti akan ke sana. Yang namanya menuju ke sana, belum tentu kita sampai kan? Kalau itu tadi dari sisi manfaat teoritis, jelas ya. Kemudian dari manfaat praktis. Apa kira-kira dari sisi manfaat praktisnya? Kegunaan. Biasanya praktisnya ini menyasar kepada personalia, ya, orangnya, ya. Apakah orangnya penelitinya itu sendiri, ya, termasuk bagi orang-orang lain yang membutuhkan bagaimana siswanya meningkat dalam artian ini mungkin gurunya, ya kan? Guru yang ada di sekolah, ataukah pelaksana pendidikan yang ada di sekolah, misalnya kepala sekolah, ya kan? Termasuk juga kepala dinas bisa, ya. Jadi manfaat praktis itu diarahkan kepada personalianya, kemana sasaran penelitian itu diperuntukkan, ya. Jadi dengan melakukan penerapan metode talking stick, kemampuan membaca siswa itu semakin meningkat, ya. Sehingga hal ini patut menjadi rekomendasi bagi guru-guru yang ada di sekolah untuk menerapkannya di dalam kegiatan pembelajaran. Begitu saja, ya tuh praktisnya, ya. Praktis tahu nggak? Nama lain dari praktis itu praktiknya, ya kan? Siapa yang menjalankan? Berarti ketika dipertanyakan siapa yang menjalankan, siapa yang memperhatikan, siapa yang menjalankan. Itu sampaikan di manfaat praktisnya itu, ya. Jelas ya? Ini kayaknya sudah habis waktunya kita ini, pas jam 10 sudah, ya. Itu sudah ada mahasiswa saya di luar itu menunggu. Ya. Jadi begini saja, ya.
Anggaplah di bagian pendahuluan ini kelar ya. Iya. Kelar ya. Jadi jangan lagi salah-salah ya, karena terus terang biasanya itu di dalam forum ujian ya, yang selalu disalahkan itu kasihan ya, adalah siapa yang mengajar, siapa dosen metodologimu kan? Nah, itu biasa kita yang disalahkan itu ya. Jadi terjadi pertikaian akademik ya. Padahal gurunya itu biasa sudah mati-matian menjelaskan ya, cuma kadang daya reseptifnya kita atau reseptif ya, daya penerimanya kita itu dari masing-masing orang berbeda ya. Jadi salah juga itu kalau ada penguji atau pembimbing yang mempertanyakan siapa dosenmu sebelumnya, itu tidak boleh itu sebenarnya ya. Etika akademisnya itu lemah ya. Kemampuan masing-masing orang itu kan berbeda. Biasa kan terjadi di sekolah itu kan, ketika kalian waktu naik kelas 4 SD ditanya, kenapa kamu masih belum tahu membaca? Siapa guru di kelas 1 kan? Wah, berkelailah sudah ya. Sementara pikiran kita ini semakin hari semakin berisi ya, berisi hal-hal yang baru, mungkin tidak konsentrasi ke yang pernah diajarkan sama gurunya. Jadi janganlah saling menyalahkan ya. Nah, itu. Jadi sebelum saya tutup untuk bab 1 ini kita merangkak-rangka ya. Bab 2 salah ya, pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Silakan. Tunggu ya, saya sorot. Silakan. Apa? Ini mau di bagian proposal atau di bagian hasil penelitian secara umum, begini semua di bab 1 ya. Sama semua ya. Cuma tadi kan kita mau ungkap di bagian proposal itu semuanya ya. Cuma memang membahas metodologi ini tidak 1-2 hari ya. Bahkan memang harus, itu pun kita mengajarkan metodologi ini tidak cukup 16 kali pertemuan, tidak ya. Tidak cukup. Saya pernah mengajarkan metodologi itu dari beberapa semester di perguruan tinggi lain ya. Itu tidak cukup bagi kita menjelaskan sampai 16 kali pertemuan, tidak ya. Itu pun kurang, apalagi kalau 8 kali pertemuan seperti ini ya, dibagi 2 dosennya ya. Nah, itu. Ada lagi enggak? Nanti di pertemuan berikutnya kita konsentrasi di bagian bab 2 termasuk bab 3-nya ya. Kita konsentrasi di situ. Karena kalau di bab 2 itu dia agak-agak sebentar sepertinya ya penjelasannya. Hanya memuat tentang kajian pustaka ya. Kemudian kerangka pikir itu ada di situ ya. Kalau di kualitatif itu biasanya tidak menggunakan kerangka pikir ya. Dia menggunakan kerangka konseptual ya. Kerangka konseptual. Kalau di kuantitatif dia menggunakan kerangka pikir ya. Kalau di penelitian pengembangan kerangka pengembangan ya itu. Coba perhatikan di situ di penelitian kualitatifnya kalian, dia menggunakan apa? Mestinya kerangka konseptual ya. Karena yang di kualitatif itu kan memuat tentang persoalan naratif yang paling dominan. Berbicara tentang naratif itu berbicara tentang konsep-konsep ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi makanya kita mencoba mengkaji ya mana. Tetapi meskipun secara keilmuan atau metodologisnya kurang tepat ya, tapi pesan saya satu, tetap ikuti gaya selingkungnya ya. Walaupun yang kita kaji secara ilmu kan di kelas ini kita kan tujuannya adalah mencari pembenaran itu ya.
Artinya jalan kayak kajian filsafatnya kita, mencari persoalan ontologis, epistemologisnya ya, dan aksiologisnya. Cuma masalahnya terkadang apa yang kita pelajari itu berbeda dari yang sudah terjadi, yang sudah diberlakukan ya. Oleh karena itu tadi pesan saya, walaupun secara metodologis mungkin ada kekeliruan di situ ya, tetap kalian harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberlakukan di sini ketika nanti kalian membuat karya tulis ilmiah berupa skripsi. Kalau tidak, itu yang menjadi batu sandungan bagi kalian untuk ditolak karya ilmiahnya ya. Ya, artinya tidak apa-apa mengalah walaupun kita benar ya. Selama mengalahnya kita itu yang membuat kita jalan terus. Itu ya. Jadi itu saja kalau tidak ada yang bertanya. Oke, sampai di sini ya pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.